Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ansori selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial berlanjut, serta kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, aku Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan terkait proyek serta demonstrasi praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara ke 9. Nah, jadi acara kali ini merupakan gabungan dari dua pertemuan di mana judul dari acara ini sendiri yaitu edit penambahan fitur edit. Nah, di mana sebelumnya pada acara sebelumnya kita telah menambahkan fitur yaitu fitur delete untuk menghapus data ataupun feature yang ada di tampilan muka peta kita. Kemudian saat ini kita ingin membuat fitur edit yang sistemnya bekerja seperti fitur delete di tampilan map. Nah, mungkin langsung saja kita dapat menuju ke bagian pertama, yaitu di file index.plot.php. Nah, di file ini kita akan menambahkan sebuah fitur yang ada di bagian pop-up, di mana sebelumnya hanya tertampil sebuah pop-up yang berisi image, description, geom, serta eh, button delete. Nah, saat ini kita ingin melakukan pengubahan untuk button edit, sehingga kita nanti bisa melakukan editing data melalui tampilan muka peta secara langsung. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian file GeoJSON dari bisa feature. Saya contohkan ini di GeoJSON point. Nah, di GeoJSON point ini kita akan ditujukan kepada var pop-up content. Nah, di var pop-up content ini sendiri mencakup nama, deskripsi, foto, kemudian kita ingin menambahkan satu satu fitur baru yaitu fitur edit point. Nah, di fitur edit point ini kita menggunakan fungsi pemanggilan properties yaitu dari properties ID. Nah, hal tersebut nantinya dapat kita jadikan acuan untuk melakukan pengubahan bahwasanya ID tertentu, ID dari fitur tersebut akan mempengaruhi tampilan di mana ID tersebut sebagai unique value dari setiap fiturnya. Kemudian di sini dapat dilihat ada href edit point dengan fitur .id. Kita menambahkan untuk fitur .id. Kemudian untuk di bagian ini sudah cukup. Kemudian ada pun juga di bagian index.plot.php ini kita ingin menampilkan eh, preview image atau image yang telah kita tambahkan tersebut akan muncul secara preview atau tanpa kita sebelum kita save, kita ingin mengecek datanya terlebih dahulu, kita dapat melihat seperti apa eh, gambar atau image yang kita tambahkan. Nah, hal tersebut dapat ditambahkan pada bagian modal grid point. Di sini contohkan ada modal grid point. Di modal grid point ini setelah image, kita ingin menambahkan sebuah div class baru, yaitu dengan ID preview image point, kelasnya img thumbnail, serta ALT-nya yaitu preview. Nah, kemudian eh, di sini
lanjut di bagian web.php. Nah, di bagian web.php ini sebagai pengatur untuk routing dari tiap-tiap tampilan web. Apabila nantinya kita klik button edit tersebut, otomatis nanti akan menuju ke halaman yang telah kita tentukan di bagian webnya. Di sini kita tentukan dulu yaitu ada route get dengan metode get untuk edit point berupa mengambil properties dari ID. Kemudian di point controllernya kita atur untuk di bagian function edit dengan name edit point. Kemudian di sini kita juga tentuin untuk update pointnya juga, sehingga nanti saat kita edit, terus kita ingin menyimpan kembali, otomatis file tersebut akan tersimpan sesuai dengan editing yang telah kita lakukan. Hal tersebut juga dilakukan di bagian polyline dan polygon untuk edit dan update. Oke, kemudian ada pun juga di sini di bagian web mungkin cukup itu. Kemudian di bagian API.php di sini di bagian GeoJSON point ada route untuk edit yaitu route get polyline ID. Sehingga nanti otomatis API tersebut akan menuju ke polyline sesuai dengan ID yang telah kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini di bagian points, di bagian points, di bagian model points, di sini kita tambahkan satu public function baru, di mana sebelumnya hanya public function points dengan S. Otomatis kita ingin untuk mengambil data ID-nya, kita tambahkan satu public function baru untuk berbeda namanya, yaitu public function point. Nah, di public function point ini di bagian akhir scriptnya yaitu where ID dengan mengambil data dari get ID tersebut. Kemudian di bagian point controller, nah di point controller ini banyak yang kita lakukan pengubahan, di mana salah satu contohnya yang paling penting untuk fitur editing public function, kita menuju ke public function edit. Nah, sebelumnya public function edit ini masih kosong, di mana untuk data yang diambil yaitu dollar point sama dengan dollar this point untuk mengambil data point. Kemudian untuk datanya sendiri dengan title-nya edit point yang telah disesuaikan dengan bagian di routing web.php. Kemudian untuk ID-nya sendiri kita ambil dari ID yang telah dimiliki dari setiap feature-nya. Kemudian untuk public function update ini, public function update kita ambil ketentuannya seperti yang di atas, yaitu di bagian public function index, public function store. Nah, bagian update seperti ini, kemudian upload image, ada delete image, kemudian data. Nah, di sini untuk update point, untuk mengembalikan sebagai error jika this point atau create point gagal. Tambahkan juga seperti ini, pilot to update point apabila gagal, pilot to
Kalau berhasil akan muncul TOAS berupa point updated successfully. Sini update function cukup untuk point controller. Kemudian di bagian point controller show, sini kita samakan dengan public function index, di mana kita mengambil eh, data-data berupa type, type-nya feature, terus propertiesnya mencakup ID, name, description, image, created ad, dan update ad. Seperti ini. Kemudian eh, itu pengaturan, baik itu di bagian routing, terus di bagian gimana cara kita mengambil ID dari setiap feature di poinnya. Kemudian kita lanjut untuk menu atau halaman dari edit point itu sendiri. Apabila kita klik button dari edit yang berwarna kuning tersebut, otomatis kita akan menuju ke ed- halaman edit. Nah, di halaman edit ini ada beberapa, kita samakan dengan file index.php, namun kita sesuaikan dengan fitur-fiturnya, yaitu untuk fitur point, polyline, dan polygon. Hanya disisakan satu fitur aja. Kemudian di sini untuk digitize function kita lakukan pengubahan di mana sebelumnya ini ada untuk polyline true, polygon true, marker true, kita ubah menjadi false semua atau menghilangkan semua fitur-fitur tersebut. Tapi untuk fitur edit kita tuliskan true di sini. Khusus untuk file edit point, polyline, dan polygon. Nah, seperti ini untuk editing datanya. Kemudian di JSON point, ini kita tidak perlu menambahkan pop-up untuk edit, untuk delete, karena di sini kita hanya ingin melakukan editing atau updating data, sehingga nanti apabila sudah sesuai, otomatis kita akan save, dan nanti akan kembali ke menu halaman utama dari peta yang telah kita buat. Oke, mungkin itu untuk penjelasan script. Hal tersebut juga sama berlaku di fitur-fitur yang lain, yaitu fitur polyline dan polygon, di mana dapat kita urutkan bahwa kita ingin mengambil data properties dari ID untuk kita nanti sebagai pengenal dari fitur point, polyline, dan polygon untuk kita lakukan updating data. Kemudian langsung saja kita coba untuk demonstrasi dengan membuka laman Laravel atau framework Laravel dengan PHP Artisan Share. Oke, nah dapat kita lihat di sini bahwasanya kita login terlebih dahulu karena ini udah pengaturan setelah ada middleware. Bentar. Oke, seperti yang tertampil di layar ini, maaf saya stop share screen dulu karena akan terdapat gangguan apabila tidak stop share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin ini udah. Coba langsung saja kita lanjut ke menu map. Nah, di menu map ini dapat kita lihat secara langsung bahwasanya eh,
fitur-fitur di sini dapat kita lakukan editing data. Dapat saya contohkan di sini, saya contohkan yang untuk fitur garis, kita lakukan editing data. Nah, otomatis akan menuju ke edit polyline. Tadi, kemudian di pengaturan ini otomatis akan menuju ke sesuai skripnya, yaitu akan otomatis zoom ke fitur yang telah kita pilih. Di sini fitur yang diedit hanya yang muncul hanya fitur editing, tidak ada create data, create marker, create polyline atau create polygon. Nah, kita coba lakukan pengubahan di sini. Kalau untuk garis kita ubah untuk vertex-nya, kita klik save. Nah, otomatis akan muncul sebuah modal yang kita akan ubah Jalan Siliwangi YK. Nah, di sini setelah kita berhasil, coba kita save. Nah, otomatis akan muncul fitur ya, TOAS yaitu Polyline updated successfully. Nah, tadi saya sempat mention banyak terkait ID dari feature yang telah diambil, di mana ID tersebut akan muncul di sini, otomatis sesuai dengan fitur-fitur dari yang telah kita miliki. Kita kembali untuk coba untuk fitur polygon, kita coba satu persatu seperti ini. Kita lakukan editing data, kita ubah sedikit, save, polygon, coba. Kita coba save lagi, save. Nah, otomatis akan berhasil untuk edit polygon. Kemudian kita coba untuk poin. Ini kebetulan untuk poinnya tidak ada. Kita coba tambahkan satu poin. 300 marker. Kita coba tambahkan gambar. Kemudian save. Oh, maaf, ini seperti ini. Oke, ini ada permasalahan. Saya coba benahi terlebih. Oke, kemudian di sini coba untuk fitur poin tadi, kita lakukan editing data. Nah, coba saja untuk poin ini kita dapat melakukan penggeseran untuk save, kemudian dapat save, otomatis akan muncul this image file. Nah, di sini kita harus benar-benar menentukan bahwasanya image tersebut harus diisi. Contohkan, oke, di sini, nah, Corsa 3 PNG, contohkan di sini, nah, otomatis point updated successfully. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara ke-10 merupakan gabungan dua acara terkait dengan edit point. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.